Gula darah turun dari 280 menjadi 200 dalam 7 hari. Terdengar agak sulit dipercaya ya. Namun, ini fakta ilmiah dari penelitian pada pasien diabetes mellitus tipe 2, bukan klaim sembarangan atau testimoni tanpa bukti. Dan bahan yang diteliti ternyata sangat sederhana. Bengkuang. Sebuah studi ilmiah di Indonesia yang dimuat dalam Jurnal Kesehatan Medica Scientica tahun 2021 menemukan hasil yang sangat menarik. Pasien diabetes mellitus tipe 2 yang diberikan saripati bengkuang secara rutin selama 7 hari berturut-turut mengalami penurunan kadar gula darah yang signifikan. Gula darah mereka turun dari rata-rata 283 mg per dl menjadi 208 mg per dl. Ini tentu bukan keajaiban instan, ada fakta ilmiah di baliknya. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, masalah utama pada diabetes mellitus tipe 2 bukanlah kekurangan insulin. Masalah utamanya adalah penurunan sensitivitas insulin yang dikenal dengan insulin resistance. Apa itu insulin resistance? Insulin resistance adalah kondisi di mana sel-sel tubuh kita tidak lagi merespons insulin dengan baik. Artinya, sel tubuh mengabaikan sinyal insulin untuk menyerap gula dalam darah. Akibatnya, gula yang seharusnya masuk ke dalam sel untuk dijadikan energi justru tetap menumpuk di dalam darah. Disinilah peran senyawa dalam bengkuang menjadi menarik. Penelitian dalam Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition menunjukkan bahwa senyawa tertentu dalam bengkuang terbukti dapat membantu memperbaiki sensitivitas insulin dengan mengaktifkan kembali jalur penyerapan gula darah ke sel tubuh. Dengan kata lain, sel tubuh menjadi lebih responsif terhadap insulin, sehingga gula darah lebih mudah masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Akibatnya, kadar gula dalam darah dapat lebih terkendali. Karena itulah, meningkatkan sensitivitas insulin menjadi salah satu kunci penting dalam pengendalian diabetes mellitus tipe 2. Secara ilmiah, bengkuang dapat berperan sebagai regulator glukosa, yaitu membantu menjaga keseimbangan kadar gula darah. Jika gula darah terlalu tinggi, ia membantu menormalkannya. Dan jika gula darah sudah normal, ia membantu menjaganya tetap stabil. Inilah yang disebut menjaga homeostasis, yaitu kemampuan tubuh menjaga keseimbangan alaminya. Tapi, bagaimana cara kerja umbi ini meningkatkan sensitivitas insulin dan membuat gula darah stabil? Mari kita kenal dulu bengkuang lebih dekat. Bengkuang memiliki nama Latin Pachyrhizis erosus dan termasuk dalam keluarga Fabaceae. Di dunia internasional, bengkuang dikenal dengan nama jicama atau Mexican yam bean. Umbi ini memiliki indeks glikemik rendah dengan nilai sekitar di bawah 25, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam setelah mengkonsumsinya. Suatu penelitian tentang polisakarida bengkuang menyatakan bengkuang termasuk makanan indeks glikemik rendah karena kandungan serat dan inulin yang dimilikinya. Sebagian besar kandungan bengkuang adalah air, sekitar 86-90%. Selain itu, bengkuang juga mengandung serat, vitamin, mineral, serta berbagai senyawa bioaktif lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan. Para peneliti bahkan telah melaporkan lebih dari 50 senyawa fitokimia atau senyawa kimia alami dalam tanaman ini. Beberapa di antaranya termasuk flavonoid, triterpenoid, asam organik, dan asam lemak yang menjadi dasar potensi farmakologisnya atau manfaat kesehatannya. Dua senyawa yang paling menarik dalam kaitannya dengan pengendalian gula darah yang signifikan adalah inulin dan isoflavon. Mereka bekerja secara sinergis dalam membantu menjaga keseimbangan metabolisme glukosa. Inulin adalah serat larut prebiotik yang tidak dicerna oleh usus halus, tapi inulin menjadi makanan bagi bakteri baik di usus. Mikrobiota usus yang sehat dapat membantu meningkatkan produksi hormon inkretin, yaitu hormon yang berperan dalam mengatur pelepasan insulin secara lebih efektif. Selain itu, bengkuang juga mengandung senyawa isoflavon seperti dietzein dan genistein. Senyawa ini dikenal sebagai antioksidan kuat yang juga memiliki aktivitas
anti-diabetes. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bengkuang dapat membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus, meningkatkan sensitivitas insulin, melindungi sel beta pankreas dari kerusakan, dan mengurangi peradangan kronis yang sering terjadi pada penderita diabetes. Sel beta pankreas itu apa ya? Sel beta pankreas adalah sel yang bertanggung jawab dalam memproduksi insulin dalam tubuh. Dengan kata lain, bengkuang juga dapat membantu menjaga kesehatan pankreas kita. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ada satu fakta menarik. Sebagian senyawa antioksidan ini paling tinggi berada di bagian paling luar daging umbi putihnya. Antioksidan ini tidak hilang karena pencucian dengan air, tapi akan rusak kalau dibiarkan lama setelah dikupas. Dan umbi putihnya berubah menjadi kecoklatan karena teroksidasi udara. Karena itu, saat mengupas bengkuang, sebaiknya jangan terlalu dalam. Cukup buang kulit coklat luarnya saja, bisa ditarik manual setelah disayat sedikit. Setelah itu, cuci bersih dan bisa langsung dikonsumsi mentah. Bengkuang sangat nikmat dimakan sebagai rujak, salad, atau jus segar tanpa membuang ampasnya, agar kandungan seratnya tidak terbuang percuma. Namun perlu diingat, yang aman dikonsumsi hanya bagian umbinya saja. Biji dan daun bengkuang mengandung rotenon, yaitu senyawa yang dianggap cukup toksik bagi manusia, menurut WHO. Informasi dalam video ini bertujuan untuk edukasi kesehatan dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran medis, diagnosis, atau pengobatan dari tenaga kesehatan profesional, karena kondisi tubuh setiap orang itu unik dan berbeda. Jika Anda memiliki penyakit tertentu, selalu konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan Anda. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Apakah bengkuang akan masuk ke daftar camilan sehat kalian? Biasanya teman-teman makan bengkuang dijadiin apa? Rujak atau jus? Atau dibuat acar mungkin? Tulis di kolom komentar ya. Dukung channel Vito Sehat dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mendapatkan edukasi kesehatan dari alam yang berbasis fakta ilmiah. Referensi ilmiah yang saya gunakan dalam video ini saya lampirkan di kolom deskripsi jika teman-teman ingin membacanya lebih detail. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam yang menyediakan banyak kebaikan untuk tubuh kita. Tugas kita adalah memahaminya dengan ilmu dan menggunakannya dengan bijak. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Tetap sehat dan jumpa lagi di video Vito Sehat dengan edukasi kesehatan dari alam berikutnya.